Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vivi Apriani. Nama saya Sofia Algifar Sitorus. Nama saya Yuli Kalista Syafir. Nama saya Nasir Al-Farabi. Nama saya Nama saya Muhammad Gesan Al-Faridi, yang paling ganteng. Kami di sini ingin menjelaskan tentang patung Sang Nawalu yang berada di Kota Pematang Siantar. Ikuti vlog kami ya. Baiklah, saya Sofia Algifari akan menjelaskan tentang historiografi patung Sang Nawalu Damani Pematang Siantar. Nah, jadi patung Sang Nawalu Damani ini merupakan Raja Siantar ke-14 pada tahun 1871 hingga 1914. Salah seorang raja dari Simalungun yang gigih dalam mempertahankan wilayahnya dari cengkraman kekuasaan Belanda. Lahir pada tahun 1871 di Rumah Bolon atau Istana Raja Siantar di Pematang dengan nama Tuan Sang Damani. Namun karena ada 8 sifat luhur yang dikenal oleh rakyatnya, maka nama cucunya tergantikan dengan nama Sang Nawalu yang berarti 8. Ayahnya bernama Raja Mahir Damani yang bergelar Raja Naif Pasiran yang merupakan Raja ke-13 Kota Pematang Siantar. Ibunya adalah Puang Bolon Kerajaan Siantar dari Silampuyang bernama Rumaini Borustaradi Monokbong Tuan Silampuyang. Selama pemerintahan dari tahun 1888 hingga 1906, beliau bersama dengan rakyatnya telah mengerjakan pembangunan di Kerajaan Siantar, antara lain: Pertama, bangun rumah adat di Kampung Rambu Merah sekitar gedung DPRD Simalungun di Jalan Sang Nawalu saat ini sebagai pusat latihan pertanian. Yang kedua, memperlebar jalan yang menjadi jalan setapak yang bisa dilalui oleh kereta kuda dari perdagangan sampai ke Tiga Siantar, atau bisa dibilang pasar mingguan yang dibangun oleh Sang Nawalu di Pematang Siantar. Masa itu, kota perdagangan atau pedagang Tiongkok menyebutnya Sang Tong Tong, merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi di wilayah Sumatera Timur. Yang ketiga, mendirikan rumah adat di Kampung Naga Hutan sebagai pusat penghargaan agama Islam. Keempat, mengunjungi wilayah perkampungan untuk memeriksa dan memberi pengarahan dalam pembangunan serta mengajarkan rakyatnya untuk memotong rambut anak-anaknya serta menjaga kebersihan rumah dan wilayah perkampungannya. Nomor 5, menganjurkan rakyatnya untuk memelihara kuda dengan sistem memahan kuda. Sistem ini untuk pemilik kuda akan merelakan kudanya untuk dipelihara orang lain, karena anak dari kuda dipelihara bisa menjadi milik pelihara pemahan kuda. Kuda merupakan sarana transportasi penting dan kembangan prajurit pada masa itu. Cerita perjuangan Sang Nawalu dimulai pada saat terjadi ekspansi perluasan perkebunan oleh pemerintah kolonial Belanda. Setelah keberhasilannya mengembangkan tanaman tembakau di Delhi pada tahun 1863. Nah, pada bulan April Mei 1906, beliau ditahan di penjara asisten presiden
Juni 1906, kegiatan pengembangan medan salah satu pertimbangan keamanan karena pengaruhnya masih besar terhadap masyarakat sekitar. Dalam pemeriksaan yang di penjara Medan pada tanggal 2 Juni 1906, Sang Nawaludamani dikenakan 17 pasal tuduhan termasuk keterlibatannya dalam konspirasi untuk membunuh Konfederat Taus dan kawan-kawan politik walaupun tuduhan tersebut tidak satu pun benar. Jadi, pada bulan September 1906, oleh pemerintah kolonial Belanda, Sang Nawaludamani diasingkan ke Pulau Bangkalis. Ini berada di dalam Provinsi Riau karena jarak antar Medan dan Pematang Siantar yang cukup dekat dikhawatirkan akan memungkinkan Sang Nawalu bisa berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan para anggota. Sang Nawaludamani menduduki tahta kerajaan pada usia 17 tahun. Meskipun masih sangat balita, beliau telah mempunyai kepribadian yang arif dan bijaksana dalam menjalankan roda pemerintahan. Kepribadian tersebut tercermin dalam 8 sifat kepribadian yang dimilikinya, yaitu apa aja tuh? Yuk! Yang pertama, pengasih, memiliki sifat peduli dan sayang terhadap masyarakat. Yang kedua, pelayan, yaitu menjadi pelayanan sebagai prioritas utama dalam kepemimpinan. Yang ketiga, jujur, selalu berkata dan bertindak dengan jujur dan telur. Yang keempat, berani, tidak takut untuk mengambil keputusan yang tepat meskipun sulit. Yang kelima, bertanggung jawab, memiliki tanggung jawab atas segala tindakan dan keputusannya. Yang keenam, teguh pendirian, memiliki prinsip dan keyakinan yang kuat dan tidak mudah tergoyahkan. Yang ketujuh, saling menghormati, menghargai pendapat. Nah, Sang Nawaludamani adalah sosok seorang raja dari Simalungun yang gigih dalam menentang kolonialisme Belanda dan juga sebagai pelopor serta perintis pembangunan kota Pematang Siantar. Perlawanan yang telah ditunjukkan beliau pada masa itu adalah merupakan gambaran seorang pemimpin yang mempunyai kepribadian yang tangguh serta selalu memperjuangkan kepentingan masyarakatnya di atas kepentingan pribadinya. Mual balik mual balik mual terbalik